Iya, Pak. Oke. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat pagi untuk pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang test program, di mana minggu kemarin sudah kita pelajari pengenalan tentang test program itu apa. Jadi test program itu intinya adalah mempercepat proyek. Ya. Jadi kapan kita akan mempercepat proyek? Tentunya kita akan mempercepat proyek ketika terjadi keterlambatan. Yang pertama, banyak ya tadi kemarin. Yang salah satunya adalah karena sedang terjadi keterlambatan. Yang kedua, karena ada suatu kasus tertentu di mana harus segera diselesaikan. Atau yang ketiga, karena dipercepat agar biayanya bisa lebih murah. Nah, kemarin kita sudah mengetahui ada dua tipe biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di mana kalau kita mempercepat proyek, yang pasti akan terjadi adalah biaya langsung, seperti tukang, pekerja, ya, material, kemudian alat, itu akan meningkat biaya langsungnya. Kenapa? Karena otomatis kita akan menggunakan sumber daya sebanyak-banyaknya. Namun, di lain pihak, ketika proyek itu dipercepat, otomatis akan ada biaya yang menurun. Yaitu biaya apa kemarin yang menurun? Masih ingat? Biaya tidak langsung. Betul sekali ya, Mas. Jadi kalau proyek itu semakin cepat, dari awalnya 30 hari, sekarang menjadi 20 hari, otomatis ada 10 hari yang akan dihemat untuk tidak mengeluarkan biaya tidak langsung. Apa saja biaya tidak langsung kemarin? Masih ingat? Kayak yang listrik itu bukan ya, Pak? Ya, listrik, betul. Jadi kamu selama 10 hari bayar listrik lagi karena proyeknya selesai. Ada lagi nggak yang lain? Selain listrik? Asuransi, Pak. Apa? Asuransi. Oke, asuransi nggak nyicil asuransi lagi ya. Oke, apa? Apalagi yang lain? Listrik ini temannya apa nih listrik nih? Air, Pak. Air, terus apa lagi? Kalau di proyek itu, supaya bisa ngirim file online, pakai apa? Internet. Internet, udah nggak bayar lagi ya. Terus apa lagi nih, yang biaya tidak langsung yang bisa dihemat kalau proyeknya lebih cepat? Bayar apa yang bisa dihemat? Apa? Kamu bisa menghemat untuk tidak membayar lagi engineer ya. Engineer atau orang proyek yang kamu hire, misalnya kontraktor ya. Terus kamu ada pelaksana. Nah, pelaksananya itu berarti udah nggak perlu digaji lagi. Kan 10 hari udah hemat. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak engineer, kemudian karyawan, itu yang di proyek akhirnya karena lebih cepat 10 hari, ya sudah kita 10 hari itu nggak usah bayar mereka lagi. Nah, itu maksudnya penghematan lagi. Jadi penghematan itu bukan hanya dari biaya langsung, biaya listrik air ya, itu kan nggak signifikan. Tapi yang signifikan yang lain adalah kamu sudah nggak perlu lagi bayar yang namanya engineer, ya kan? Engineer itu kayak misalnya kamu sebagai karyawan di suatu BUMN, kontraktor, atau misalnya WTWK, kamu kerja di proyek, nah, kamu dibayar dari biaya tidak langsung. Jadi, secara nggak langsung itu sudah. Yang kedua yang bisa dihemat lagi oleh perusahaan apa? Perusahaan udah nggak perlu lagi bayar yang namanya sewa apa namanya itu mes untuk bekerja ya, nggak perlu lagi memperpanjang untuk bayar uang makan, kan tiap hari itu pasti ada catering yang ngirim makanan untuk para kru kan. Nah, itu udah nggak perlu lagi. Nah, akumulasi dari 10 hari itu kalau bisa dihemat dibandingkan biaya langsung yang nantinya akan keluar. Jadi misalnya gini contohnya. Saya kalau mempercepat proyek dari 30 hari menjadi 20 hari, otomatis akan menghemat biaya tidak langsung sebesar 10 juta. Misalnya nih ya, 10 juta. Tapi di lain pihak, biaya langsung saya itu akan nambah, misalnya 7 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, untung nggak itu? Untung ya. Jadi proyek yang awalnya kalau selesai normal 30 hari, itu nanti akan menghabiskan biaya tidak langsung tambahan 10 juta, tapi kalau dipercepat
10 juta itu nggak ada, nggak perlu dibayar, tapi konsekuensinya biaya langsungnya keluar 7 juta. Ya kita untung dong 3 juta. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang saya ada suatu contoh kasus soal. Ini contoh soal yang sudah saya pernah berikan di pertemuan awal ketika belajar CPM. Di sini ada yang namanya aktivitas, durasi masing-masing pekerjaan, kemudian ada predesesor dan sukses. Ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Tapi yang membedakan di sini ada 2 kolom tambahan. Yang pertama ada yang namanya percepatan maksimum. Ya, percepatan maksimum itu artinya apa? Ini adalah jumlah hari yang bisa dipercepat. Ya, kalau pekerjaannya strip seperti ini berarti dia tidak bisa dipercepat sama sekali. Atau dalam artian ya udah 2 hari itu udah hari yang ideal. Contoh ini pekerjaan galian. Ya, pekerjaan galian itu bisa dikerjakan dalam 2 hari. Mau ditambah orang sebanyak apapun nggak bisa, tetap waktunya 2 hari, ya udah 2 hari. Sementara pekerjaan D ini awalnya durasinya cuma 3 hari, tapi dia bisa dipercepat. Dipercepatnya 1 hari, berarti nanti durasinya cuma 2 hari. Nah, itu maksudnya. Nah, konsekuensinya kalau mempercepat pekerjaan D selama 1 hari, kamu butuh duit tambahan sebesar 2 juta. Ya, ini 2 dikali 1 juta per hari. Oke. Sampai sini paham ya tabel ini? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi mungkin nanti yang jadi pertanyaan di lapangan tuh, bagaimana cara saya menemukan suatu formula, suatu pekerjaan ini bisa dipercepat berapa hari dan biayanya berapa hari, berapa banyak. Nah, itu nanti kita bahas lagi di pembahasan berikutnya ya. Tapi yang ini kita akan belajar teknisnya dulu, bagaimana cara cepat dengan biaya yang seminimal. Oke, ini soalnya ya. Gambarkan ADM atau PDM untuk proyek tersebut. Jadi boleh pakai ADM. ADM itu arrow diagram method. Yang CPM itu ya, yang bunter-bunter itu, yang ada dummy-dummy-nya. Atau pakai PDM yang kotak. Kemudian tentukan biaya proyek yang paling ekonomis setelah proyek dipercepat 4 hari jika biaya normal proyek adalah 800 juta. Jadi ini maksudnya gini. Dari jadwal yang tadi kita plot dulu dalam bentuk CPM atau PDM. Kemudian percepat selama 4 hari. Misalnya awalnya durasinya 30 hari menjadi 26 hari. Nah, kemudian cari biaya yang paling minimal untuk mempercepat selama 4 hari. Nah, itu maksudnya. Oke, langkah pertama, ya, sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang kita lakukan pertama adalah gambarkan CPM berdasarkan soal yang dibuat tadi. Jadi kalau yang tadi itu ada pekerjaan A dengan durasi 2 hari, nah itu maksudnya ya. Kemudian kok ada nomor tambahan ini apa? Nah, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mempercepat 1 hari, yang tadi ya. Kemudian yang bawahnya durasi ini adalah durasi maksimal pekerjaan itu bisa dipercepat. Paham sampai sini? Jadi contohnya ini ya, C. Sebentar. Contoh yang lain aja, yang D aja ya. Yang D, biayanya 2, percepatan maksimalnya 1. Kita lihat di tabel. Pekerjaan D, maksimum percepatannya 1 hari, tapi biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta per hari. Nah, itu maksudnya. Jadi saya menggambarkannya dalam bentuk seperti ini. Di bawah durasi adalah durasi percepatan maksimal, sebelahnya adalah biaya untuk mempercepat 1 hari. Langkah yang pertama saya lakukan ini sudah nggak perlu saya jelaskan lagi. Yang pasti adalah gambar CPM, di mana ini ada dummy-nya. Ya. Kemudian tentukan pekerjaan kritis. Dari skema ini yang pekerjaan kritis itu ada pekerjaan A, D, G, J, M, K, dan N. Ya. Kemudian tuliskan biaya percepatan dan durasi percepatan maksimal. Biaya percepatan itu yang sampingnya nama kegiatan, yang durasi itu yang bawahnya durasi. Pilih pekerjaan kritis dengan biaya percepatan paling rendah, ya, dan tidak merubah jalur kritis. Pada kasus ini dipilih pekerjaan D. Oke. Coba kita analisis kenapa pekerjaan D. Ingat, ya, peraturan pertama dalam mempercepat proyek adalah mencari pekerjaan kritis. Tujuannya apa? Karena pekerjaan kritis itulah yang menentukan proyek itu durasinya berapa lama. Lihat ya. Jadi
Kalau pekerjaan kritis itu durasinya dipercepat, otomatis durasi proyek akan lebih cepat. Namun, kalau pekerjaan kritis itu nambah durasi, otomatis durasi pekerjaan secara keseluruhan akan bertambah. Jadi, secara otomatis pilihlah pekerjaan kritis mana yang harus dipercepat. Kenapa dipilih yang D? Kita lihat di sini. Ada pekerjaan A, D, G, J, M, K, dan N. Peraturan pertama untuk mempercepat dengan harga murah adalah pilih pekerjaan kritis dengan harga termurah. Ya. Lihat, yang D itu harga percepatannya 2 juta, G 3,5, J 3 juta, M 4 juta, K 3 juta, dan N 4 juta. Nah, di kasus ini, saya pilih D dulu. Ya. Saya percepat berapa banyak? Kalau bisa dipercepat dengan sangat banyak, ya, ini percepat aja sekalian. Misalnya ada, ini misalnya jatah percepatannya 2 hari, udah kita bisa pakai 2 hari. Tapi masalahnya di kasus ini cuma bisa 1 hari, ya sudah. Berarti pekerjaan D ini saya percepat 1 hari. Ya. Jadi kalau sudah dipercepat selama 1 hari, otomatis durasinya kan dari awalnya 3 menjadi 2 ya. Nah, setelah durasinya kita ubah menjadi 2, nanti kita ubah nih. Ya. Nah ini ya, ini yang terjadi. Pekerjaan D sudah saya percepat 2 hari, sehingga efeknya apa? Awalnya ya, 2 tambah 3, 5. Tapi setelah dipercepat menjadi 2 hari, awalnya 2 ditambah 2 menjadi 4. Nah, berbeda kan? Perbedaan ini akan membuat seluruh proyek akan berubah nih angka-angkanya. Ini berubah jadi 4, ini berubah jadi 8, 13, 11, ini 15. Nah, ini perhitungannya sama seperti pertemuan yang kita bahas pada pertemuan minggu-minggu sebelumnya. Kemudian pekerjaan yang kritis yang mana? Tetap A, D, G, J, K, M, N. Oke ya, dipilih pekerjaan D dengan durasi percepatan 1 hari karena D adalah pekerjaan kritis yang biayanya paling murah. Oke ya. Selanjutnya, setelah dihitung kembali durasi proyek berkurang menjadi 15 hari dengan pekerjaan kritis tetap. Ya, pekerjaan kritisnya tetap, tidak berubah. Jadi biaya untuk mempercepat secara keseluruhan proyek ini ya. Jadi kalau proyek mau dipercepat selama 1 hari, butuh duit 2 juta. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, sip. Ini baru dipercepat 1 hari. Sekarang pertanyaannya, kalau mau dipercepat lagi 1 hari lagi, saya harus pilih pekerjaan. Apakah ada yang bisa jawab? Pekerjaan A nggak bisa dipercepat, karena dia memang sudah maksimal 2 hari. Pekerjaan D sudah dipercepat, ya sehingga dia sudah maksimal, nggak bisa dipercepat lagi. Maka pilihannya adalah pekerjaan G, J, K, M, dan N. Nah, pekerjaan apa selanjutnya yang harus saya percepat? Nah, kalau kita lihat di sini ya, pekerjaan yang paling murah itu di antara semua ini pekerjaan J dan K. 3 dan 3. Tapi ada tapinya nih. Kalau saya percepat salah satu pekerjaan saja, misalnya pekerjaan J aja ya, J, misalnya saya percepat dari awalnya 4, otomatis ini akan membuat durasinya menjadi 14 hari. 5 tambah 4 berarti berapa? 5 tambah 4 itu berapa? 12 ya. Ya, 12. Nah, 12 tambah 2 itu 14. Tapi di bagian bawah kalau nggak cepat, 8 tambah 3, 11. 11 tambah 4, 15. Ingat, peraturan waktu mempercepat itu jangan sampai pekerjaan yang awalnya kritis berubah jadi tidak kritis. Ya. Jadi tetap harus sama-sama kritis ininya ya. Nah, maka kalau mempercepat J, otomatis kamu harus mempercepat K, karena jalurnya ini bercabang. Betul nggak? Nah, jadi pilihannya kalau kayak gitu yang mana nih? Di antara semua ini. Ya. Yang dipercepat yang paling murah ini? Yang G. G, Pak. Ya, yang G. Kenapa yang G? Karena sekalinya G ini walaupun sedikit mahal, kita percepat, tapi dia akan merubah jalur 2 ini secara keseluruhan. Ya.
Jadi betul, G kita coba percepat selama 1 hari. Selanjutnya pilih pekerjaan G untuk dipercepat. Ya, saya percepat 1 hari. Ya, awalnya dia 4, saya ubah menjadi 3. Nah, lihat nih, 3 sehingga sisa 1 hari untuk dipercepat. Efeknya apa? Setelah saya lakukan percepatan ini, lihat. Pekerjaan yang awalnya tidak kritis di sini berubah menjadi kritis. Kenapa? Karena ketika pekerjaan ini berubah menjadi 14 hari, kemudian saya hitung ke belakang, 14 dikurangi L yang 5 itu adalah 9, ya. 9 masuk ke sini, sedangkan awalnya memang sudah 9. Kemudian 9 kurangi 5 itu adalah 4, 4 kurangi 2 itu adalah 2. Nah, sehingga muncul pekerjaan kritis baru akibat saya mempercepat 2 hari. Ya. Nah, begitulah yang terjadi, ya. Dipercepat pekerjaan G dengan durasi percepatan 1 hari. Ya. Setelah dihitung kembali, durasi keseluruhan proyek berkurang menjadi 14 harinya. 14 hari dari mana? Karena 3 berubah, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 2, 14. 7 tambah 3, 10, 10 tambah 4, 14. 9 tambah 5, 14. Nah, jadi ini menjadi jalur kritis baru. Ya. Yang artinya apa? Kalau ada pekerjaan yang kritis baru, dia harus diawasi di proyek. Jika dia nanti terlambat, harus dipercepat. Intinya kayak gitu. Oke, paham sampai sini? Oke. Mbak. Jadi kita sudah mempercepat sebanyak 2 kali, ya. Awalnya 16 menjadi 14. Nah, sekarang sudah mulai kompleks nih. Menurut Anda semua, pekerjaan apa lagi yang harus saya percepat supaya nanti proyek ini bisa lebih cepat berikutnya? Coba, ada yang bisa nggak? G lagi gitu boleh nggak, Pak? Nah, boleh ya. G lagi boleh supaya apa? Dua cabang ini otomatis berubah sendiri, betul nggak? Bisa. Tapi kalau G ini diubah, apa yang bawah nanti nggak berubah nih? Coba ya, kalau G nanti diubah menjadi 2, ya, otomatis ini menjadi 8. Sorry. Kalau G diubah jadi 2, sorry. Jika G saya ubah jadi 2, nggak kelihatan ya? Warna yang jelas. Ya, kalau G jadi 2, nanti yang terjadi apa? Jadi 6, Pak, sebelahnya. Nah, ini jadi 6 ya. Jadi 6. 6 tambah 5, 11. 6 tambah 3, 9. 11 tambah 2, 13. 9 tambah 4, 13. Ya, betul, nambah 1 hari. Sekarang pertanyaannya, yang jalur ini, yang bawah ini, kalau tetap gimana? 2, 0 tambah 2, 2. Ya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5 berapa? 14. Betul nggak? Iya, Pak. Kalau 14 yang masuk ke sini siapa? 14. 14. Nah, berarti kalau mau mempercepat pekerjaan G di jalur ini, ya, jalur ini harus ada yang dipercepat juga selama 1 hari. Sekarang pertanyaan saya, mana yang harus saya percepat? Di antara keempat pekerjaan ini, B, E, H, L. Yang mana, Rek? Yang L. Kenapa yang L? Itu harganya paling murah, Pak. Nah, betul. Biayanya paling murah. Karena saya harus merubah ini menjadi pekerjaan, harus merubah jalur ini 1 hari, maka saya pilih yang paling murah yaitu pekerjaan L. Kebetulan dia bisa dipercepat 1 hari dengan biaya yang paling murah, 1,5. Sementara yang lain cuma 2,5. Itu ya.
Oke, sehingga saya akan percepat ya. Bentar. Kok annotate-nya nggak selesainya? Oke. Nah, selanjutnya percepat pekerjaan G dan L, betul ya? G dan L. Nah, ini ya. Setelah G saya kurangi menjadi 2 hari, dan L saya kurangi menjadi 4 hari, awalnya kan 5 tuh tadi. Ini 5, ini 3, berubah menjadi 2, dan ini. Yang terjadi seperti ini. Ketika saya sudah ubah, akan muncul pekerjaan kritis baru lagi. Kenapa? Karena ketika ini menjadi 2, jalur ini 4 ditambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. Yang ini 6 tambah 5 juga 11. Berarti ini sama-sama jadi pekerjaan kritis. Ya. Jadi setelah dipercepat pekerjaan G dan L dengan durasi kecepatan 1 hari, seluruh proyek berubah menjadi 13 hari. Namun ada pekerjaan kritis yang tambah, yaitu pekerjaan F dan I. Ya iyalah, yang namanya orang mempercepat pasti ada pekerjaan yang akhirnya berubah jadi harus selesai tepat waktu, gitulah, jadi kritis lagi. Ya. Biaya untuk mempercepat G dan L masing-masing senilai 3,5 juta. Ini tadi ya. G itu 3,5 juta. Kemudian yang L 1,5 juta. Sehingga untuk percepatan di saat ini, percepatan keberapa ini? Ketiga ya. Percepatan ketiga itu butuh duit 5 juta. Oke. Kalau sudah seperti ini, mana lagi yang harus saya percepat? Ingat, tadi targetnya itu dipercepat 4 hari. Ya. Sekarang saya tanya nih, kalau sudah kasusnya seperti ini, saya harus pilih pekerjaan apa untuk dipercepat? Oke ya, sekarang D sudah nggak bisa, G sudah nggak bisa, L sudah nggak bisa. Ya, berarti pilihannya cuma ada di H. Kemudian jalur ini, ya, dan jalur yang atas ini. Nah, oke. Sekarang silakan. Supaya semua jalur ini tetap sesuai dengan durasi yang kita tetapkan untuk 12 hari, mana yang harus diubah? Dari jalur ini dulu lah, jalur awal kita tadi ya. Oke. Jalur awal kita yang tadi. Oke. Jalur pertama kritis ini tadi, kalau misalnya dipercepat, pilihannya yang mana nih berarti? J sama Apa? J sama K. J sama K. Kenapa J sama K, Mbak? Tadi soalnya kalau merubah salah satu, satunya itu masih tetap gitu loh, Pak. Jadi kalau yang bercabang itu berarti nanti dirubahnya dua-duanya. Nah, betul. Berarti yang bercabang ini harus dirubah dua-duanya ya. Karena dia sudah nggak ada pilihan lagi mempercepat yang jalurnya satu ini nggak bisa dipercepat. Ya. Jadi J dan K, betul. Dipercepat berapa hari, Mbak? 1 hari dulu, 1 Pak. hari. Oke. Jadi J ini menjadi 4, K menjadi 2. Ya. 6 tambah 4 nanti jadinya 10. 6 tambah 2 hasilnya berapa? 8. 8. 10 tambah 2 berapa? 12. 12. Ya. 8 tambah 4, 12. Nah, targetnya adalah 12. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ini nggak diubah, apa yang terjadi? 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. Nah, 7 tambah 4 ini 11, berarti yang masuk bukan 10 lagi, yang masuk adalah 11. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, berarti nggak sesuai rencana dong. Nah, berarti di antara jalur kritis 2 ini harus ada satu yang dipercepat. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya. Di antara F dan I, siapa yang harus saya percepat? Yang I. Yang I. Kenapa yang I?
Yang F tadi berapa ya percepatannya? Harganya. Yang F3 Yang, harga 3 yang F juta. tadi berapa? 3 ya? 3 juta ya. Oh, yang F itu 2. 2 ya. Yang F2, yang I 2. Oke. Berarti pilih yang mana? Kalau sama harganya ya, boleh pilih salah satu ya, bebas. Mau yang mana nih? Mau F atau yang I? Yang I aja wis ya. Iya, Oke, yang Pak. I. Misal yang I saya percepat menjadi 3 hari, sehingga sisanya 0. Dia nggak mungkin dipercepat lagi. 4 tambah 3 nanti jadinya 6. Ya. 6 tambah 3, betul nggak sih? Sorry. 7 ya. Sorry. Tetap yang 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Nah, 10 sama dengan yang kita rencanakan. Oke ya. Berarti I dipercepat. Selanjutnya, jalur yang bawah. Mana yang harus saya percepat? Yang H. Yang H. Yang H, kenapa yang H? Soalnya yang L sudah. Nah, L udah nggak bisa dipercepat lagi karena dia sudah maksimal. E dan B udah nggak bisa dipercepat. Berarti pilihannya cuma yang H. Dipercepat 1 hari ya, menjadi 4 hari, sisanya 1 hari. Sehingga 4 tambah 4 nanti jawabannya menjadi 8. 8 nanti ini masuk juga 8 sama. 8 tambah 4, 12. Nah, betul ya. Berarti kita tetap menjaga agar di endingnya, di akhirnya, durasinya sama semua, 12. Nah, itu ya. Oke, kita lihat. Oh, belum saya tulisnya. Nah, selanjutnya tahap terakhir dipercepat HJK dan I ya. Oh, ini belum saya ubah ini. Nah, ini ya. Jadi HJK dan I masing-masing senilai 2,5 juta, 3 juta, 3 juta, dan 2 juta. Sehingga totalnya 10 juta. Jadi di percepatan keempat kita dapat uang percepatan senilai 10,5 juta. Sehingga pekerjaan sudah dipercepat 4 hari sesuai target waktu, ya, target awal. Biaya untuk mempercepat pekerjaan senilai ini ya. Di percepatan pertama yang dipercepat D, durasinya 1 hari, biayanya 2 juta. Yang percepatan 2 itu G, 1 hari nilainya 3,5 juta. Yang G dan L seperti ini. Kemudian HJKL seperti ini. Sehingga total biaya percepatan ini kalau semuanya dijumlah adalah 21 juta. Sehingga total keseluruhan proyek jika dipercepat, ini biaya langsung ya misalnya, biaya langsung 800 juta, nanti ditambah dengan 21 juta. Nah, itu dia caranya.